fans. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Si Abah. Kami dari kelas 2B Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini kita nggak cuma bahas paket yang salah kirim nih, tapi kita bakal bongkar sisi gelap e-commerce, yaitu manipulasi rating dan jebakan review. Kita kan pasti sering banget nih kejebak beli barang karena lihat bintang 5 atau foto ulasan yang pada bagus-bagus nih, ternyata pas barangnya datang, barangnya malah zonk. Ujung-ujungnya kan pembeli jadi emosi, terus akhirnya kurir yang disalahkan. Padahal akar masalahnya ada di manipulasi informasi oleh seller. Tapi sebelum kita bahas, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Reva Putri. Di sini aku juga nggak sendirian, ada teman-teman aku. Halo, nama aku Tri Cahya. Halo, nama aku Muhammad Yusuf. Oke, kita mulai dari pengalaman pribadi dulu nih. Cahya, kamu pasti pernah kan kayak beli barang nih, pas lihat di ulasannya itu kayak bagus, tapi ternyata pas barangnya datang malah gak sesuai ekspektasi, kayak beda jauh gitu. Pernah waktu itu aku beli celana, tapi yang datang baju. Dan waktu itu yang nerima bukan aku, tapi orang tua aku. Jadi aku nggak sempat bikin video unboxingnya. Jadi aku nggak sempat komplain ke penjual. Itu namanya selling seller. Bayar orang buat beli barangnya sendiri. Terus kasih ulasan template. Tujuannya agar biar algoritma from mengangkat toko mereka ke halaman utama. Padahal dalam manajemen pemasaran benar-benar merusak customer truth. Sesekali konsumen kayak Cahya boleh mereka nggak cuma berhenti beli tapi bakal ngasih testimoni buruk ke orang lain. Oh, berarti solusinya buat kita pembeli, jangan cuma lihat dari rating tertinggi ya. Lanjut ke masalah kedua, foto produk. Sering banget seller pakai foto model luar negeri atau brand luar yang harganya jutaan, tapi dijual cuma 50.000. Ini kan gak masuk akal ya. Benar, itu namanya foto inspirasi. Tapi kenyataan foto zonk. Aku pernah lihat tas branded, harganya miring banget. Pas dateng bahannya kayak plastik resek. Mereka bilang kemiripannya 80%, tapi aslinya nggak sampai 20%. 50% aja nggak nyampe. Secara hukum bisnis itu masuk penipuan di deskripsi di pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seller wajib ngasih tahu informasi yang benar, jelas dan jujur. Kalau fotonya nyomot punya orang lain atau tanpa seizin orang lain atau dan beda dari aslinya, itu udah pelanggaran berat. Jadi solusinya teman-teman harus berani chat admin ya. Kayak kita itu harus berani minta real pic-nya atau foto di gudang. Kalau adminnya kayak muter-muter atau cuma kirim foto yang sama kayak di etalase, mending skip aja tokonya. Nah, selanjutnya ini yang paling sering jadi debat di kolom komentar. Barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Apakah tulisan itu sakti banget sampai kita nggak bisa komplain kalau barangnya nggak sesuai? Enggak sama sekali, Rep. Itu namanya konsulat baku menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha dilarang bikin aturan yang memindai tanggung jawab mereka ke konsumen. Jadi tulisan itu enggak tulisan yang nggak bisa diretur itu sebenarnya nggak sama sekali ada di hukum kalau barangnya emang nggak sesuai dengan fotonya atau cacat. Tapi mereka selalu minta video unboxing. Kalau nggak ada, kita tetap kalah di sistem aplikasi kan? Makanya Cai, sekarang hukumnya itu wajib video unboxing, no cut, no edit. Jadi kita itu nggak boleh dulu buat buka paket sebelum kamera itu on dulu nih Cai. Oke, untuk selanjutnya yaitu nasib kurir. Banyak pembeli kan yang dapat barang manipulatif, tapi yang disalahkan itu kurirnya. Itu gimana sih menurut kalian? Kasian banget sih, kurir itu cuma jasa antar. Mereka nggak dibayar buat tahu isi paket. Kalau kita marah ke kurir, itu salah alamat, masalahnya di seller. Tapi pelampiasannya ke kurir. Apalagi modus COD victim.
ada orang yang tidak pesan apa-apa, tiba-tiba datang paketnya atas nama dia ke rumah dia, ternyata data rasanya diambil dari sampah, paket yang kita buang sembarangan. Nah, ini tips pentingnya. Sebelum buang bungkus paket, pastikan nama, alamat, dan data diri itu dihancurkan atau diberi coretan hitamnya gitu. Pokoknya jangan sampai nggak kebaca gitu loh, biar data kita nggak dipakai buat nembak pakai COD palsu. Baik, ini puncak diskusinya. Kami sebagai mahasiswa manajemen pengen tahu pandangan dari Abah Abdillah Sani. Oke, Bah, saya di sini mau nanya, bagaimana sih kacamata etika bisnis melihat seller yang sengaja memelihara rating palsu ini? Apakah platform e-commerce juga bisa disalahkan karena membiarkan sistem ini tumbuh? Oke, dalam perdagangan e-commerce ada 4 pihak ya. Pertama adalah platform media sosial seperti Lazada, Tokopedia, terus Shopee dan lain-lain. Itu pihak pertama. Pihak pertama itu yang memamerkan produk, sehingga konsumen tahu atau sesuatu produk tentunya karena dia lihat dari e-commerce tadi ya, dari platform tadi. Pihak yang kedua adalah pihak yang menjadi penjual atau seller atau produsen. Mereka yang punya produk di mana produknya ditempelkan di e-commerce. Berarti nggak mungkin produsen itu nempelin produknya tanpa setahu e-commerce. Dengan kata lain, e-commerce tahu dong siapa yang nempelin produk di situ. Karena dari tempelan itu sekiranya ada pembeli, kan e-commerce juga pasti dapat keuntungan, nggak mungkin nggak. Kan sama aja kamu punya mobil ditempelin iklan, masa nggak dibayar? Kan nggak mungkin. Pihak yang ketiga adalah pihak pengantar, kurir. Pihak pengantar atau kurir ini sebenarnya ya cuma menjadi pihak penyampai saja, pihak penyampai dari si produsen atau si seller kepada si konsumen. Jadi nggak tahu ya isinya apaan ya. Iya. Ya. Iya, nggak tahu. Jadi terjadi komunikasi antara konsumen dengan Tokopedia atau dengan marketplace. Kemudian marketplace meneruskan pesanan ke produsen, ya kan? Produsen kemudian mengirim barang kepada konsumen melalui perantaraan kurir. Iya. Nah, gitu kan jalan ceritanya ya. Maka seandainya terjadi suatu kasus di mana kita seperti tadi Yusuf bilang, saya nggak pesan apa-apa tiba-tiba sampai itu sering gitu saya. Awal-awal ya mungkin saya lupa kali ya, saya bayar aja. Tapi lama-kelamaan saya mikir, perasaan saya nggak mesen ginian, kapan mesen? Gitu loh. Aneh pula, apaan ini? 100.000 katakan. Begitu dibuka, ternyata parfum murahan yang paling juga 15.000. Dari mana itu? Kalau kamu bilang tadi gara-gara ada alamat pengiriman yang nggak saya coret gitu ya, dari sampah. Iya, yang langsung pas habis dibuka langsung dibuang, lah nggak dihilangin alamatnya. Lah itu berarti kan dari lingkungan saya dong. Yang ngirim berarti orang-orang dekat saya juga, tetangga-tetangga saya gitu. Emang sampah saya sampai di mana? Bisa aja. Nggak mungkin juga sih, secara logika. Sampah saya emang sampai ke tempatnya Cahya. Di mana Cahya rumahnya tadi? Di bandara. Apa mungkin sampai sana? Ya, kan pasti yang tahu sampah saya ya orang-orang sekeliling saya lah. Pemulung-pemulung itu, kok bisa sampai ke sana-sana, kan agak mustahil juga. Tapi lama-kelamaan sih katanya tolak aja. Ya udah saya tolak, kalau saya nggak pernah merasa mesen kok tiba-tiba ada pesanan. Awal-awal saya terima aja, lama-kelamaan anehnya kok jadi sering sih. Oke. Terus kemudian
Maka dalam kasus seperti yang terjadi ketika kita menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan, seringkali memang kita tidak melakukan tindak lanjut. Ya, kayak saya, nah misalnya, saya nggak merasa pesan baju, tiba-tiba ada, lalu kemudian, kalaupun saya nerima mesen, lalu kemudian kok ginian sih yang saya terima, baju yang nggak sesuai, baik ukuran maupun warna. Warna tuh sering tuh, saya beli jaket, saya pesan apa, warnanya warna apa yang muncul. Kalaupun saya komplain kepada produsen, cuman saya kasih tahu, kamu kan ngirim asal-asalan sih. Lalu saya bilang, kamu kalau mau bisnis yang bener, kamu. Saya jelas-jelas dalam pesanan ini masih ada chatnya kok. Warnanya apa gitu, kok kamu kirim sembarangan aja warna. Kalau mau bisnis yang awet tuh ya tentunya yang jujur, yang kamu bilang tadi, consumer trust. Ya, kalau konsumen kehilangan kepercayaan ya ibaratnya seorang produsen yang curang itu hanya seperti petasan, meledak sekali udah selesai, dapat keuntungan, besokannya nggak ada lagi yang mesen, kan gitu kan. Cahya juga mungkin pernah menerima barang yang tidak sesuai ya dengan pesanan, dan seringkali kita ogah untuk menindaklanjuti. Karena apa? Percuma lah, buang-buang waktu. Ada yang ditanggapi, ada lebih banyak yang nggak ditanggapi. Kita mau komplain juga percuma, nggak bakal digubris. Dan mereka sudah habit berbisnis dengan cara curang. Maka kemudian seperti yang Reva tadi bilang, etika dalam berbisnis itulah yang harus kita tengahkan, kita utamakan supaya kita punya bisnis jadi awet. Ya, Yusuf, Reva, atau Pencahaya kalau mau bisnis bagus. Tapi kalau bisnisnya diawali dengan ketidakjujuran, ya mungkin sekali dua kali lolos lah. Tapi kalau kita membiasakan diri seperti itu, ya lama-kelamaan juga orang jadi tahu. Orang kalau udah tahu ya nggak mungkin lagi mesen lagi sama kita. Tukang tipu ngapain? Iya kan? Itu nggak jujur seperti itu. Dalam bisnis yang dipentingkan adalah kejujuran. Dalam bisnis itu diperlukan etika, diperlukanlah kemudian kalau etika nggak ditegakkan, hukum sebenarnya. Sebenarnya kalau etika kan kembali kepada kita masing-masing, baik etika yang dimiliki oleh e-commerce untuk ikut mengawasi, jangan lepas tanggung jawab kalau ada barang yang nggak sesuai. Itu berarti etika e-commerce. Etika dari si penjual ya jangan ngirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Etika dari si kurir tentu dia ngirim dengan barang dengan selamat. Perkara ongkirnya kecil kan bukan urusan kita. Kita sudah ditentukan ya. Ya kan itu udah ditentukan. Misalnya ongkirnya ternyata hanya 10.000. Ya kenapa kita yang disalahin? Ya kan memang udah ada ketentuan. Samalah dengan kita naik ojek. Tukang ojeknya marah-marah. Kenapa? Karena biayanya kecil. Lah, yang nonton biaya siapa? Kan saya tergantung platformnya. Ya kan? Tarifnya sekian ya saya bayar sekian. Kalau kamu marah-marah ya nggak mungkin saya mau nambahin tips. Tapi kalau misalnya kamu ya katakanlah curhat, kok kecil sekali ya begini, mungkin nanti saya jadi haru kan, sehingga saya tambahin tips. Kalau kamu ngomel marah-marah sama saya, salah saya apa? Kok malah dimarah-marahin? Tadinya saya niat untuk ngasih tips, jadi ogah lah. Ngapain loh saya nggak salah apa-apa malah dimarahin kan gitu. Maka dalam berbisnis, ketika etika sudah tidak dipedulikan, ketika hukum menjadi lemah, ketika prosedur penanganan menjadi ompong dalam arti sia-sia, ketika badan-badan yang ditunjuk pemerintah tidak ada giginya sama sekali, percuma menjalankan, ya berarti kembali kepada kita konsumen. Jangan kita langsung tergiur percaya begitu saja. Mau ratingnya wah bintang 7 buat sakit kepala.
Ya bintang berapa kek. Wah, ulasannya macam-macam. Ya kalau kita tahu sering seperti itu penyakitnya ya nggak usah lagi. Itu kan kembali ke kita ya. Artinya ketika kita kemudian kamu lagi pesan melalui online, lama-lama juga online mati sendiri. Cara kita menghukumnya seperti itu. Ya udah kita nggak usah langsung apa melakukan pemesanan online kalau ternyata kita sering kecewa. Bandingkan aja kalau misalnya kamu jalan ke mall atau jalan ke pasar pakai ongkos, ada waktu. Tapi kan menghindari kecewa ya. Kamu bisa pesan langsung, milih langsung, atau kamu capek atau mungkin biar hemat. Ya sudah, tapi siaplah dengan resiko yang mungkin muncul. Ya itu tadi pesanan nggak sesuai dengan yang diantar ke kita gitu. Jangan terlalu mudah percaya kepada rating-ratingan karena semuanya bisa diatur. Saya produsen, kebetulan saya dosen, saya suruh aja Cahya, suruh aja Reva, suruh aja Usuk. Kamu bikinlah suatu ulasan yang menarik dengan janji nilai kamu A semua. Ini nurut semua sekelas. Saya punya mahasiswa sekarang sekitar 200. Kalau semua bikin rating produk saya 200 orang kan kemungkinan jadi laku ya. Kemungkinan jadi laku karena 200 orang yang ngomong. Tapi kan 200 orang itu adalah orang-orang fake, orang-orang yang disuruh. Bukan karena dia pernah belajar sama saya dan puas. Ya kan, pasti dalam hati mahasiswa saya kan bilang, turutin aja ngapain pusing-pusing gitu kan. Yang penting nilai bagus. Ya kan gitu, yang penting nilai bagus. Nah, jadi memang artinya terjadi manipulasi rating, terjadi pelanggaran etika, terjadi pelanggaran hukum, terjadi lemahnya lembaga-lembaga seperti lembaga konsumen Indonesia ataupun Badan Perlindungan Konsumen. Capek pula kita ngurusin itu, gak akan ada hasilnya. Ya mendingan berarti kembali kita aja lah yang lebih hati-hati. Kayaknya itu aja deh kiatnya ya. Habis kalau kita mau panjang-panjang juga ya percuma juga sih. Ya saya bilang jalan tanpa ujung. Jalan terus, saya ke rumah Cahaya jalan kaki, biarpun kaki saya pegel nyampe juga ujungnya kan. Iya, ke rumah Reva juga, biarpun capek lama-lama nyampe juga. Tapi kan kalau ini mah ngomongin nggak ada ujung-ujungnya, ya udah mending kita menjaga diri sendiri, jangan gampang tergiur karena semuanya gampang direkayasa. Oke, sekiranya demikian. Baik, terima kasih Abah atas pencerahannya. Jadi kesimpulan podcast kita hari ini yaitu kita harus ngecek dulu nih bintang 1, jadi jangan cuma kayak ngecek bintang 5-nya aja. Terus juga kita harus ada hargai kurir nih, karena kan mereka tugasnya itu ya cuma mengantarkan pesanan doang gitu loh. Terus juga kita harus bisa jaga data pribadi. Habis itu kita juga harus berani komplain nih, karena kan kita dilindungi sama undang-undang. Jadi jangan takut sama gertakan seller selama kita punya bukti video unboxing. Sekian itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.